Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, segenap hidup kita. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan namanya, dan kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan mujizat, Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini, membawa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku terima kasih Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Mari Tuhan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan, kita mau berserukan nama Tuhan. Kuatku, sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau besar Tuhan, oh ajaib perkasa perbuatan. Haleluya, katakan ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib Engkau Tuhan, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh haleluya, haleluya.
ajaib perkasa perbuatan. Haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya bagi Raja. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh kau hebat. Haleluya. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya. 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 Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersorak haleluya untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak bagimu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya bagimu Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya bagimu Allahku yang kudus, Allah yang besar. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, sembah Dia Allah kita. Sembahlah kita. Sembah Tuhan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Pendeta Benyamin akan berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, tata, kuasa sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau, Bapa yang kudus, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak, saat ini ya Bapa, umat-Mu memasuki ibadah raya. Bapa, umat-Mu perlu untuk dapat bertemu dengan Engkau ya Bapa surgawi dalam ibadah untuk saat ini. Mohon Bapa, sucikan, kuduskan kami, layakkan umat-Mu ya Bapa, untuk memperoleh perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan menyerahkan roh tubuh jiwa kami dikuduskan, dan Engkau ya Bapa turunlah berhadirat di dalam tiap-tiap pribadi anak-anak Engkau, dan berhadirat di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus bekerjalah di dalam tiap-tiap anak-anak Bapa surgawi yang saat ini hadir. Terima kasih ya Bapa, segala sesuatu yang berusaha menghalangi, mengganggu, mengambil bagian kami yang saat ini untuk beribadah, semua itu kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan sukacitamu, berkat-berkat Engkau ya Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sucikan dan kuduskan tempat ini, area ini, hanya di dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah saat ini. Haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau dengan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mau Bapak Ibu? Kita mau berdendang, kita mau bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Oh. Hey. Haleluya. Mari kita katakan, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, nyanyi glory, nyanyi glory, haleluya, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, haleluya, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagimu Tuhan, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, haleluya, mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, haleluya, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory
Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, haleluya. Kita nyanyi glory, haleluya bagi Allah kita. Hey. Glory bagi Sang Raja. Mari katakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami persilakan untuk kembali. Kita bersyukur mempunyai Allah yang besar seperti Dia. Kita bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Dia. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan segenap hati kita. Persembahan kita untuk Tuhan. Ibu Rini akan berdoa untuk Terima persembahan kasih pagi Tuhan hari ini. Yesus Amin, atas Tuhan. segala kebaikan-Mu Tuhan. Segala pada pagi hari ini nama-Mu boleh disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Ini hati kami, hidup kami dedikasikan buat Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan menerima apa yang kami berikan dari hati kami Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, semuanya Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan kuduskan. Biarlah kami memberikan dengan hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Haleluya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena Yesus. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya Amin. padamu. Haleluya. Karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Dengan gendang ku puji Engkau Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu Tuhan, Karena kasih-Mu padaku. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Dengan gendang ku puji Engkau Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Katakan, ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi haleluya. Ku bernyanyi. Ku bernyanyi
Yesus kekasihku. Haleluya. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Yesus yang akan selalu memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Sepantasnya lah kalau kita rindu seperti Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan bisa mempunyai segala sifat-sifat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sifat rendah hati, sifat mengasihi. Oh Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk taat akan firman-Mu. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, nyanyikan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang rindu dibentuk oleh firman Tuhan, yang rindu dibentuk oleh firman Tuhan. Selalu jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di dalam-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Katakan dengan segenap hati kita. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di dalam-Mu. Bukan ku dapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Tuhan. Di dalam-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, katakan, ku mau seperti Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku
waktu sajakan pada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Biarkanlah kami tidak pernah kehilangan fokus panggilan kami untuk hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa pujian yang Kau curahkan. Dan ini saatnya Kau mencurahkan kuasa firman-Mu atas kami Tuhan. Jadikan setiap bejana hati kami sebagaimana tanah yang subur Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan, menguduskan setiap telinga kami. Sehingga apa yang kami dengar kami tidak hanya masuk ke dalam pemikiran pengetahuan kami, tetapi setiap kami boleh menangkap hati-Mu dengan roh kami yang Kau sudah kuduskan Tuhan. Mari pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, dan setiap kami boleh menerima menangkap remah daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini, sehingga setiap kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang boleh diberkati Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan itu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Kami naikkan segala doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Iya. LCD bisa menayangkan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari-hari ini kalau kita melihat dunia mungkin sudah dihebohkan saudara dengan penemuan lembu merah ya. Sebenarnya ini lembu merah itu lahir pada tahun 2018. Tetapi ini mulai terus menjadi viral saudara. Kenapa lembu merah ini? Coba mungkin bisa ditayangkan gambar lembu merahnya. Bisa dilihat saudara. Ada beberapa ayat. Saya sebelum masuk ke ayat pokok saudara, ini lembu merah sudah ditemukan secara sempurna. Artinya kalau lembu merah ini ada bulu 3 putih atau hitam, itu sudah dianggap tidak sempurna. Ini tanpa cacat celah sesuai dengan Alkitab. 2000 tahun lembu ini tidak ditemukan di Israel. Mereka meskipun sudah mengirimkan beberapa lembu yang dipikir merah, tetapi tidak menemukan secara sempurna seperti yang tahun 2018 ini dilahirkan. Nah saudara, ini terus dikembangbiakkan oleh rabi-rabi sana ya, Israel terutama rabi-rabi Yahudi saudara. Mengapa begitu pentingnya lembu merah ini saudara? Ini adalah lembu merah ini menuju kepada satu perubahan masa ya, akhir zaman saudara. Lembu merah saudara, nanti kalau kita lihat secara cepat Bilangan 19 ayat 2, coba Alkitab, saya hanya akan memberikan ayat-ayatnya saja saudara. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang menunjuk bahwa mengapa bait Allah ketiga itu begitu pentingnya untuk memberi tanda bahwa akhir zaman akan tiba saudara. Bilangan 19 ayat, coba ditayangkan. Bilangan 19, saya hanya akan baca ayat-ayatnya saja saudara, karena ini hanya untuk kita mengerti ya. Bilangan 19 ayat 2. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercacat, tidak bercela dan tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kutuk. Nah saudara, mengapa lembu merah ini penting? Lembu merah ini nanti akan dipersiapkan untuk korban percikan. Jadi
nanti setelah sembelih saudara dikorbankan, darahnya itu akan dipercikan di depan kemah pertemuan. Nah, ini bangunan bait suci ini sudah semakin nampak saudara. Kenapa? Karena baik perabotannya yang melayani imam-imam itu mereka sudah ada sekolah yang memang sekolah khusus diadakan oleh rabi-rabi Yahudi. Mereka diambil juga dari keturunan imam. Jadi mereka sudah sesuai dengan aturan Alkitab. Nah, mereka sudah mempersiapkan bahkan pembangunan bait ketiga ini oleh pejabat-pejabat Yahudi. Mereka sudah mengumpulkan dana yang cukup besar dan cukup untuk membangun bait Allah ketiga. Tetapi ini tidak mudah saudara. Bahkan sapi yang 2000 tahun yang lalu gak pernah ditemukan sekarang juga sudah sedang dikembangbiakan. Semuanya sudah tersedia saudara. Artinya tinggal membangun saudara. Itu membangun pun dalam hitungan gak butuh lama. Tetapi itu akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena di sana ada bangunan yang namanya Dome of the Rock, milik saudara sepupu kita. Itu tidak mudah saudara. Saya pernah membaca pemimpin politik dari yang namanya Ariel Sharon. Ini seorang ini pernah datang ke bangunan ini saudara, Dome of the Rock ini, dari sepupu kita. Mereka langsung menimbulkan gejolak yang luar biasa, bahkan mau perang saudara. Ini padahal baru satu orang. Belum lagi membayangkan kalau pembangunan bait suci, karena orang Israel meyakini bahwa itu harus dibangun tepat di Dome of the Rock ini saudara. Ini harus dibangun di sana. Bagaimana ceritanya ini bisa membangun? Satu orang masuk, orang Yahudi saja tidak diizinkan. Tetapi mau tidak mau, bangunan ini seperti Alkitab yang katakan pasti suatu saat akan terbangun. Nah, nanti tandanya apa saudara? Yang membangun siapa? Antikristus. Mereka akan membuat perjanjian damai. Orang inilah nanti yang akan membantu pembangunan bait Allah ketiga di tepat di Dome of the Rock ini. Dia akan membuat perjanjian damai itu selama 7 tahun. Tetapi di tengah-tengahnya mereka akan ingkari. Mereka akan berdiri di bait suci itu dan dia akan menamakan dirinya sebagai seorang Mesias. Nah saudara, kita lihat semuanya sudah tersedia saudara, bait Allah ketiga. Ini saya hanya memberikan gambaran bahwa zaman itu sudah sangat-sangat, kita sudah masuk di penghujung zaman saudara. Saya akan lihat ayatnya lagi saudara. Daniel 9 ayat 27. Saya akan bacakan ayat-ayatnya sebelum kita masuk ayat pokok saudara. Ya, tolong agak cepat. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa artinya 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi di tengah-tengah, ia akan menghentikan korban sembilan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkannya menimpa yang membinasakan itu. Dan saudara ini melihat, 3,5 tahun mereka akan, dari Antikris akan menghentikan itu, mengingkari perjanjian itu. Dan dia akan memproklamirkan diri sebagai Mesias. Nah saudara, itu nubuat Daniel saudara. Nah kita lihat satu ayat lagi supaya kita lebih mengerti saudara. Benarkah apa tanda-tandanya kedatangan Tuhan saudara semakin dekat? Matius 24 ayat 15. Ya saya akan bacakan ayatnya aja. 24 ayat 15 di sana dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya Antikris berdiri di bait Allah ketiga, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, nubuat dari Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Ini tandanya saudara. Jadi akhir zaman kita harus belajar untuk membaca akhir zaman, keadaan akhir zaman. Nah saudara, itu pun kita bisa melihat ke arah sana. Belum lagi kalau kita melihat saudara di dalam Paulus pernah berkata kepada anaknya Timotius di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, hari ini anakku, kita masuk pada masa-masa yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Firman Tuhan mengatakan di dalam kata sukar ini kalepos, artinya apa? Memasuki masa yang berat. Berat untuk apa? Kita ini generasi yang masuk di dalam generasi yang harus memasuki sebuah masa yang berat untuk dipikul.
yang berat untuk kita hadapi bersama, saudara. Ini bukan masa yang mudah, tetapi kita akan terus dihadapkan pada masa yang bahaya, penuh ancaman, masa tantangan dan goncangan akan terjadi di depan kita, saudara. Sebab itu anak-anak Tuhan, kita bukan saatnya lagi kita bersantai. Ya, Tuhan sudah menuliskan semuanya, baik ancaman dari kerusakan mental, dari politik, dari ekonomi, semuanya akan mengancam dan akan terus menggoncang. Dan kita hari-hari tahu, gempa aja sekarang juga lebih sering terjadi. Nah, ini semua memang harus dituliskan Tuhan. Semua dituliskan Tuhan supaya kita menyadari, supaya kita sebagai generasi yang hidup di masa ini harus menjadi generasi yang waspada dan berjaga-jaga. 1 Petrus 4 ayat 17a. Saudara, coba ditayangkan lagi, saudara. Kita ini belum masuk ayat pokok, saudara. Saya hanya kasih gambaran latar belakangnya dulu, saudara. Bahwa di sana dikatakan apa yang sudah menemukan? Karena sekarang telah tiba saatnya, perhatikan, penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ayat tahan itu ayat A bagian A, saudara. Dikatakan bahwa ini saatnya penghakiman dimulai. Dimulai dari mana? Dimulai bukan dari orang yang di luar Allah, tetapi dimulai dari rumah Allah sendiri, dari gereja sendiri, dari orang-orang percaya sendiri. Ini penghakiman, bukan berbicara pada penghakiman yang masa akan datang. Enggak, saudara. Ini kalau kita lihat, saudara, sesungguhnya penghakiman dimulai ini menunjuk bahwa hari-hari ini menunjukkan Tuhan sedang mengerjakan satu proses yang namanya penyucian. Satu proses yang namanya pemurnian atas gereja Tuhan. Penghakiman ini cara Tuhan memproses, menyucikan, memurnikan gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, untuk terus dia boleh mengalami pendisiplinan. Ini sedang dikerjakan, dan ini dikerjakan pertama-tama dikerjakan Allah di dalam rumah Allah sendiri, yaitu umatnya sendiri. Hari-hari ini terus Tuhan akan terus kerjakan, saudara. Sama seperti Wahyu 22 ayat 11. Nah, buka lagi, saudara, supaya kita lebih jelas ya. Nanti sebelum kenapa saya masuk ayat pokoknya, saudara. Wahyu 22 ayat 11. Nah, coba saudara kita lihat di sana. Ya, agak cepat tolong. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini, saudara, endingnya. Allah hari-hari ini terus menyucikan, terus memurnikan, terus memberikan pengadilannya, mendisiplinkan kita sampai pada batas menjelang akhir zaman. Yang kudus semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Jadi di penghakiman nanti, di ujung penghakiman nanti, di ujung zaman nanti, akan lebih mudah untuk kita bisa melihat perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Di ujung penghakiman zaman, saudara, di akhir zaman, tidak akan ada lagi yang namanya ini Kristen apa ya? Karena firman Tuhan sudah menuliskan, Tuhan akan orang yang mau memang diproses untuk hidup kudus, dia akan semakin hidup kudus. Dia akan semakin cinta Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam dosa dan tidak ada pertobatan, dia akan terus hidup dalam dosa dan semakin dosa. Sehingga Tuhan katakan di akhir ayatnya, di dalam Wahyu, maka Tuhan akan mengumpulkan kambing di sebelah kiri, kelompok domba di sebelah kanan. Tuhan akan menuai antara lalang dan gandum. Kapan penuaian ini? Tidak usah dibaca Matius 13 ayat 39. Di sana dikatakan waktu menuai adalah akhir zaman, saudara. Ini belum waktu menuai, tetapi kita sudah memasuki zaman akhir, saudara. Di mana Tuhan sedang mengerjakan itu. Tuhan sedang membiarkan antara gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Tuhan sedang membiarkan antara kambing dan domba berjalan bersama-sama. Tetapi akan ada masa di satu titik Tuhan akan membuat pemisahan itu bagi kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita tetapkan. Makanya firman Tuhan ini saya sampaikan supaya apa? Kita mengerti. Saya berharap, saya berdoa, kita tidak hanya menerima firman Tuhan melalui pikiran kita. Kita bisa menangkap
pesan Tuhan melalui rema di dalam roh kita. Kita masuk ayat pokok saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Saya akan baca ayat 17, saudara ayat ganjil, ayat 21 kita mau baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 22. Ya, ayat 17 saya akan bacakan terlebih dahulu. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18 saudara. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan sama-sama, dan barang siapa, ya saudara, ayat 19, 8, 20 saudara, itu menunjuk bahwa sebelum datangnya hari yang besar dan mulia itu akan ada gonjangan-gonjangan. Ya, makanya kita jangan bingung sebagai anak Tuhan, karena kita sudah diketahui, kita sudah diberitahu sebelumnya oleh Tuhan. Jadi kita lihat kembali ayat pokok 17 saudara. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Kita lihat ayat hari-hari yang terakhir saudara, itu sesungguhnya menunjuk pada hari-hari di mana Tuhan Yesus datang pertama kali, disertai dengan pencurahan Roh Kudus pertama kali. Sampai masa ini berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi hari-hari terakhir itu menunjukkan masa yang cukup panjang bagi kita. Tetapi ingat di hadapan Tuhan, 1000 hari itu seperti 1 hari kan. Tetapi kita kembali ayat ini, pada hari-hari terakhir ini, dia ini menunjuk pada bukan saja masa pencurahan pertama kali di pasal 2 ayat 1, di mana 120 orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi menunjuk kedatangan Tuhan pertama kali disertai pencurahan Roh Kudus pertama kali, dan akan terus berlangsung, akan terus berlanjut, dan akan memuncak. Pencurahan itu akan dicurahkan secara luar biasa menjelang akhir zaman. Ya saudara, ini kita tangkap dulu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi saudara? Nah, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dan terus menerus itu makin memuncak saudara. Dan itu pada waktu memuncak itu akan mengakhiri segala perbuatan atau kuasa setan yang bekerja di dalam bumi ini. Nah, kalau dulu perjanjian lama Bapak Ibu, perjanjian lama itu dulu Roh Kudus itu orang-orang tertentu yang dipenuhi. Misalkan siapa? Imam, raja, dan satu lagi nabi. Roh Kudus itu hanya memenuhi 3 kelompok golongan ini, raja, nabi, dan imam. Tetapi kita melihat pasal 2 ayat 1 kemarin yang disampaikan Om Ben, 100 mereka pada waktu menanti pencurahan Roh Kudus, 120 orang itu dicurahkan. Tetapi kita melihat Petrus ini menyuplik dari nubuatan Nabi Yoel yang tertulis di perjanjian lama, diambil lagi, disampaikan lagi bahwa aku akan mencurahkan itu mengandung pengertian apa saudara? Maksudnya dia akan mencurahkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu akan dicurahkan secara berlimpah-limpah. Tidak saja kita tahu ketika 120 mereka dipenuhi Roh Kudus, ada pekerjaan Tuhan dahsyat. Petrus berkhotbah 3.000 orang, mereka selamat. Meskipun pada waktu pencurahan Roh Kudus terjadi 120 orang dipenuhi, mereka orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mendengar, mereka nyindir, mereka mengejek saudara. Ini orang mabuk ini. Mereka nggak dipenuhi saudara. Tetapi ketika Roh Kudus berkuasa, ya bekerja, maka Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Nah saudara, ini kita lihat, tangkap saudara. Nanti hari-hari yang terakhir Tuhan akan mencurahkan
Roh Kudusnya. Dan semakin dahsyat, kenapa? Ke atas semua manusia. Ini diperjelas ke atas semua manusia. Bukan lagi semua manusia ini bukan menajak semua orang yang tidak percaya dipenuhi, bukan. Ini artinya Roh Kudus akan dicurahkan secara berlimpah dia menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan. Ya, mereka akan apa? Mereka akan dicurahkan ke atas semua golongan, saudara. Ke atas status, tidak mengenal status ini, saudara. Coba perhatikan, Rohku dicurahkan, maka yang terjadi anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki, anak-anak akan dilawat Tuhan. Anak-anak mereka akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Karena saya nangkap ayat ini, saudara. Kami kalau ibadah sekolah minggu, anak-anak sudah saya ajarkan untuk penyembahan. Saya nggak ngikuti pujian Superbook, saudara. Saya nyanyi, anak-anak tak ajak nyanyi, tak ajak penyembahan. Nanti ada pujian sekali, dan itu pun pujiannya tidak selalu harus ke pujian sekolah minggu. Saya ajari untuk pujian kita kayak gini. Kita ajak mereka menyembah. Terus kita ajak, ayo baca Alkitab, 1 hari 1 perikop. 1 hari 1 perikop. Mereka lakukan, saudara. Mungkin namanya anak-anak tergantung juga orang tuanya ya. Kalau mengingatkan dia bisa. Apalagi saya kemarin mendengar, anak saya Bu Febe, kalau nggak baca Alkitab 1 hari, dia nggak boleh makan. Sampai ada gitu. Tapi kan bagus juga. Untuk pendisiplinan itu dari kecil ya. Nah, jadi anak-anak, mari kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak ini menjadi generasi yang ilahi di hadapan Tuhan. Karena kita ingin anak-anak kita juga boleh masuk di dalam generasi profetik, yaitu generasi yang menangkap hatinya Tuhan. Sehingga di sini katakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan mereka akan bernubuat. Bernubuat tahu ya? Bernubuat ini kita menyampaikan, kita dapat pesan Tuhan secara khusus. Baik untuk diri kita, untuk orang lain bisa, dan itu disampaikan, dan itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan pesan Tuhan, dan itu terjadi. Itu nubuat. Nah, anak-anak kita akan dipakai Tuhan, mereka menjadi nabi-nabi Tuhan, mereka akan bernubuat. Sebab itu mari kita bekerja sama untuk kita mempersiapkan mereka, untuk mereka menjadi generasi-generasi ilahi, generasi yang profetik, generasi yang hidup di dalam pengurapan Tuhan. Nah, kemudian dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna ini berbicara tentang pemuda. Tuhan bukan saja memakai anak-anak, tetapi Tuhan juga memakai teruna-teruna, pemuda-pemuda. Untuk apa? Mereka mendapat penglihatan. Penglihatan ini, saudara, Tuhan sedang berbicara tetapi memakai mata kita. Memakai mata kita, jadi tidak semua orang punya karunia penglihatan ya. Ada kalanya orang itu mendapatkan karunia penglihatan saja. Tetapi ada kalanya orang mendapatkan karunia nubuat, tidak penglihatan. Ini beda, karena penglihatan itu kayak dia sedang lihat film, kayak tayangan itu. Kayak tayangan film, dan dia tangkap itu Tuhan sedang berbicara, ada pesan di situ. Ini penglihatan. Anak-anak muda, mereka akan, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Ya saudara, siapa yang punya anak muda? Mari kita persiapkan mereka. Saya melihat, saudara, generasi itu sekarang dikenal sebagai generasi milenial. Meskipun itu generasi milenial itu hidup di usia 19 sampai 39 katanya seperti itu. Tetapi milenial ini, anak-anak sekarang bahkan generasi ke bawah ini kan mereka anak-anak muda yang boleh dikatakan anak milenial, anak-anak yang generasi smartphone, generasi internet. Mereka pintar-pintar kalau main handphone. Nah, mereka kecenderungan generasi milenial ini mereka acuh tak acuh. Mereka orangnya ini cenderung mereka berpikir cepat dan mereka acuh tak acuh, mereka cenderungnya memuaskan diri sendiri. Dan iblis tahu itu. Iblis tahu generasi ini kelemahannya di mana. Dan dia tahu juga dia tidak ingin generasi Tuhan masuk di dalam generasi ilahi, generasi profetik. Makanya
karena dia cuek dengan dirinya sendiri, dia lebih memuaskan dirinya sendiri. Nggak heran juga saudara, iblis bekerja melalui apa? Ya juga melalui internet, itu juga melalui smartphone-nya. Berapa banyak anak Tuhan melayani Tuhan dengan main Instagram, buka HP dengan alasan pakai Alkitab. Setelah dibuka mereka lari-lari, buka Facebook, buka Instagram, buka WhatsApp. Udah nggak tahu buka apa lagi, Twitter mungkin. Ya, saya kalau orang tua memakai handphone, saya percaya orang tua ini pasti hanya membuka ayat Alkitab. Tetapi untuk anak muda, dia pakai handphone, saya kurang begitu yakin 100%. Mereka akan cenderung lari ke sana, saudara. Karena apa? Mereka lebih memuaskan dirinya sendiri. Tetapi saudara dengar anak-anak muda, ketika engkau hidup mengalami Tuhan, kalau engkau mempersiapkan dirimu dan engkau hidup mengalami Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan, maka engkau yang selama ini cuek-cuek, engkau akan dibuat hatimu itu cinta mati-matian sama Tuhan. Ini generasi ilahi, saudara. Yang dulu orang cuek, orang masa bodoh, orang yang suka memuaskan dirinya sendiri, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, komitmennya akan total sama Tuhan, saudara. Mereka menjadi generasi penggerak bagi pekerjaan Tuhan itu nyata dalam pelayanan gereja. Kami rindu pemuda-pemuda sini juga pemuda yang bergerak jangan untuk kepentingan dirimu sendiri, tetapi bilang fokus sama Tuhan. Ini generasi ini cepat berpikir, tetapi generasi ini fokusnya seringkali hilang. Dan memang itu Tuhan pakai, setan pakai itu, saudara. Maka saudara, kalau saudara anak-anak muda, tangkap kebenaran firman ini. Kalau engkau mau dipakai Tuhan menjadi teruna-turuna, yang dipakai menjadi generasi profetik, menjadi generasi sebagai seorang nabi Tuhan, persiapkan mulai sekarang. Fokus pada Tuhan, dan engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau akan bertemu dengan Tuhan dan kehidupanmu akan diubahkan. Dan saudara, kemudian dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan tidak saja memakai anak-anak, Tuhan tidak saja memakai teruna-teruna atau pemuda-pemudi, tetapi dikatakan dia akan memakai orang-orang tua mendapat mimpi. Tuhan akan memakai mungkin orang-orang tua, dia menyadari aku sudah tidak bisa melayani asas, aku sudah tidak bisa melayani kolektan, aku tidak bisa melayani sesuatu yang bisa tampil. Tetapi saudara, ingat generasi-generasi tua pun akan dipakai Tuhan. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan secara melimpah atas kehidupan orang percaya, orang tua pun yang dianggap tidak bisa apa-apa, dia bisa dipakai Tuhan mendapatkan mimpi. Ketika Roh Kudus dicurahkan limpah, profetik secara profetik dikerjakan oleh seluruh golongan dan status, maka apa yang terjadi? Penuaian besar akan terjadi, saudara. Kalau dulu 3.000 orang, saudara bisa membayangkan ketika Tuhan melawat umatnya, anak-anak, pemuda, orang tua dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya itulah yang disebut penuaian akhir zaman. Banyak orang mereka dikatakan dia barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ayat 21, mereka akan diselamatkan. Penuaian akan terjadi. Ini misi Roh Kudus, saudara. Ini misi Roh Kudus supaya dia bisa tinggal. Ini misi Tuhan supaya dia bisa tinggal dan melawat kita, gereja Tuhan. Tinggal dalam kehidupan kita dan melawat kehidupan kita, saudara. Nah, masalahnya, saudara, kalau Tuhan itu rindu Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Roh Kudus rindu, permasalahannya kita, saudara. Apakah kita ini juga memiliki kerinduan yang sama? Apakah saudara dan saya ini juga rindu merasakan hal yang luar biasa, perkara yang supranatural, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita atau tidak? Kita rindu atau tidak? Tuhan rindu, tapi kalau kita nggak rindu, Tuhan nggak akan bekerja, saudara. Mengapa Tuhan itu memenuhkan 120 orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena mereka mempersiapkan dengan baik. Mereka mempersiapkan dengan baik, mereka hidup kudus. Mereka setiap hari bertekun di dalam doa. Bukan doa sendiri-sendiri. Mereka mentaati firman Tuhan untuk mereka bertekun di dalam Tuhan dan berkumpul di dalam satu kesatuan. Di dalam satu persekutuan doa bersama. Mereka tekun itu, mereka taat kepada Tuhan, mereka lakukan meskipun nggak tahu pencurahan Roh Kudus ini dicurahkan pada hari keberapa. Tetapi mereka tetap menunggu janji Tuhan. Mereka tetap menunggu janji Tuhan dan mereka tetap tinggal di
Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Nah ini sudah terjadi. Roh Kudus dicurahkan pada mereka karena mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Lalu apa yang kita persiapkan, saudara? Apa yang kita persiapkan? Firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau kita ingin menjadi terbesar dalam kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak-anak. Anak-anak bukan di dalam hal cengengnya, bukan hal dalam manjanya, saudara. Tetapi anak-anak kita lihat, anak-anak ini anak-anak yang tidak bisa pisah dengan orang tuanya ya. Kemana orang tuanya pergi, dia pingin ngintai, dia pingin ngikut layu, saudara. Ini anak-anak. Dan anak-anak ini kan orangnya mudah diproses, mudah dididik. Nah ini anak-anak, saudara. Dia mudah diberitahu. Dan dia untuk melakukan hal yang dosa juga sangat kecil, bahkan tidak ya. Kalau masih anak-anak, anaknya Santi itu, dia masih polos sekali. Tetapi dia mudah dibentuk, dia mudah dididik, diarahkan mudah. Nah Tuhan mau kehidupan kita seperti anak-anak. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga, hendaklah engkau menjadi sama seperti anak-anak. Itu yang pertama Tuhan memberikan gambaran. Kalau kita mau menikmati, kita masuk dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak-anak. Tetap kita akan masuk. Yang kedua, saudara, sebuah poin penting, saudara. Kita akan melihat, saudara, caranya bagaimana supaya kita ini tetap bertahan di akhir zaman, saudara. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi generasi-generasi yang gagah perkasa. Seorang prajurit, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Itu pesan Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, saudara, ayat 3. Ya, kita akan lihat satu-satu sedikit situ, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Di sana dikatakan, ini mentalitas seorang prajurit Kristus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini yang pertama. Kalau sikap dasar seorang prajurit, dia nggak mungkin memiliki sikap aku mundur saja, ngeri musuhku banyak, aku tak mundur saja, aku tak pensiun. Ini sikap dasarnya, tetapi mentalitas seorang prajurit dikatakan ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Rela menderita. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia memikul salibnya setiap hari, sangkal diri, dan ikut aku. Nah, sudahkah kita ini menyangkal diri kita? Contohnya pagi-pagi saya kasih contoh aja. Begitu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan, saudara? Apakah langsung cari panci, masak air? Ataukah kita ambil duduk manis di kaki Tuhan? Kita menyembah Tuhan. Kita membaca Alkitab saat teduh. Apakah seperti itu? Saudara, ini penting sekali. Jadi rela menderita, sangkal diri. Enaknya kalau bangun pagi apalagi dingin. Ini enak ya, mancal selimut ibaratnya gitu ya. Tetapi bagi orang yang rela menderita, dia harus pagi bangun dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan nyembah. Mungkin saudara berkata, aku udah hafal lagunya. Saudara di YouTube, di handphone itu banyak. Ketik YouTube, saudara ikut nyanyi. Suaraku fals, Tuhan tidak melihat suara fals itu, saudara. Nyanyi saja. Nyanyi, berdoa, baca Alkitab. Itu saudara sedang menyangkal kedagingan saudara. Bahwa aku nggak memilih tidur. Aku akan tetap lakukan prosesnya Tuhan ini, saudara. Jadi mari kita belajar. Seorang prajurit itu, prajurit yang baik dari Kristus adalah dia melatih hidupnya untuk memiliki disiplin-disiplin rohani. Disiplin rohani itu pertama kali disiplin doa, membaca Alkitab, memuji Tuhan. Disiplin apa? Memberi persembahan. Disiplin apa? Menabur. Disiplin apa? Beribadah, tidak bolong-bolong. Disiplin apa lagi? Disiplin masuk doa, di dalam doa bersama. Ada disiplin-disiplin yang kita harus lakukan, saudara. Itu namanya kita sedang melatih otot-otot rohani kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin di dalam hal rohani. Kalau kita nggak sampai disiplin rohani, kita nggak akan pernah bisa dikatakan seorang prajurit yang gagah perkasa. Ini ciri Tuhan. Ini ciri yang harus kita miliki, mentalitas seorang prajurit. Kita harus rela menderita bagi Kristus, menyangkal diri kita.
untuk satu, yaitu bagian 4A tadi juga dikatakan dia fokus kepada Tuhan. Dia katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan persoalan kehidupannya. Dia tidak memusingkan sehingga kekhawatiran, keraguan, ketakutan hal dunia ini memenuhi kehidupannya. Bagaimana aku nanti harus gini, bagaimana itu yang memenuhi pikirannya sehingga dia kehilangan fokus. Sama seperti anak muda yang tadi saya katakan, dia fokus dengan kesenangannya smartphone-nya sehingga dia lupa fokusnya. Dia fokus pada saat itu dia ibadah, dia fokus pada saat itu dia sedang melayani, dia fokus bahwa seorang pelajar dia harus fokus dengan belajar. Kehilangan fokus, saudara. Mari kita belajar untuk memiliki fokus yang benar kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk kita boleh memandang, setiap hari kita boleh fokus memandang pribadi Tuhan. Ketika orang yang fokus memandang pribadi Tuhan ini, saudara, dia akan menjadikan Tuhan itu satu-satunya sumber kehidupan kita. Jadi orang ini gak akan mudah goyah, orang ini gak akan mudah khawatir, orang ini gak mudah takut, orang seperti ini tidak mudah mundur. Kalau dia fokusnya sama Tuhan, fokusnya sama pengorbanan Tuhan, fokusnya sama keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita, dia gak akan kehilangan apapun. Dia akan terus on fire, dia akan terus menyala-nyala, gak akan padam. Ibadah dijadikan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kerinduan untuk dia datang kepada Tuhan. Dia memiliki fokus, tidak memusingkan. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan kebutuhan kita, enggak, saudara. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah permohonanmu kepada Allah, dan Allah itu tahu. Itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi aku ini tahu kebutuhanmu, firman Tuhan mengatakan. Aku ini tahu, lihat burung di udara, bunga di padang. Aku ngerti bahwa engkau itu butuh, aku ngerti. Tuhan mengatakan itu. Fokuslah kepada pribadiku yang bisa sediakan segala sesuatu yang menjamin kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Tuhan itu sanggup bekerja melampaui apa yang kita pikir dan kita doakan. Nah, ayat B ini, saudara. Supaya mereka dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Memiliki pengabdian yang penuh, saudara. Kalau orang memiliki pengabdian penuh, maka dia akan berkata seperti Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kulakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Melayani dengan tujuan bukan menyenangkan pendeta, tetapi menyenangkan Tuhan. Kita beribadah bukan untuk menyenangkan kesenangan kita, tetapi juga untuk kepentingan Tuhan. Kita memberi, menabur, kita lakukan untuk Tuhan. Kalau segala sesuatu kita bekerja, kita lakukan karena memuliakan Tuhan, saudara, maka Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan kita. Inilah mentalitas seorang prajurit. Mari kita siapkan hidup kita, saudara. Fokus kepada Tuhan. Terus disiplin hidup kita di dalam disiplin rohani. Karena Tuhan sedang mempersiapkan generasi yang hidup di dalam pengurapan. Tuhan sedang mempersiapkan generasi-generasi yang profetik, generasi di akhir zaman, yang hidup memiliki kehausan akan hadirat dan rasa haus lapar akan Tuhan, saudara. Kalau kita harus memiliki ini, saudara, kita harus memiliki ini dan terus kita akan bertekun sampai Tuhan Yesus datang. Ingat, orang yang mempersiapkan diri dengan baik, orang itu yang akan mengalami lawatan Tuhan. Sama seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, dia menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dia menikmati perjamuan dengan Tuhan karena dia mempersiapkan dengan baik. Tetapi 5 gadis yang bodoh, yang bijaksana enak, yang bodoh, mereka kehilangan. Harapannya pupus. Mereka tidak masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan di dalam kekekalan. Mari, saudara, kiranya kita mau menjadi generasi yang baik. Persiapkan hidup kita untuk kita boleh memasuki pada masa-masa yang sedang Tuhan persiapkan untuk masuk di dalam penuaian besar. Dan Tuhan akan melawan saudara ketika saudara mempersiapkan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Seperti wanita, kita akan naikkan pujian ini.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pujikan dengan lebih sungguh, katakan di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurap, menangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah kami Bapa, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Cuma saja katakan, sampai akhir ku menutup mata. Biarkanlah kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Bangkitkan kami menjadi generasi-generasi ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Bangkitkan kami menjadi generasi yang profetik di hadapan Tuhan menjelang masa yang akan kedatangan-Mu Tuhan. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami menjadi umat yang layak untuk menerima zaman masa-masa di mana Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu secara dahsyat. Kami ingin memasuki, kami ingin menjadi bagian, menjadi generasi yang ilahi di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda kami. Kiranya Tuhan lepaskanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap mereka Bapa. Kiranya setiap kami boleh melayani Engkau dengan kekudusan. Setiap kami boleh melayani Engkau dengan pengurapan baru. Engkau menguduskan generasi kami Tuhan.
Engkau menguduskan umat-Mu, generasi anak-anak teruna dan orang-orang tua. Tuhan akan menguduskan kami sehingga kami boleh memasuki zaman baru. Kami boleh menikmati kesukaan bersama Tuhan, dan kami pun boleh dibangkitkan Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dan kami akan menjadi prajurit-prajurit, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kami setia sampai akhir, buat kami kuat dan teguh sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani siang hari ini. Tuhan memberkati mereka, tambahkan pengurapan dari Tuhan, tambahkan hati yang semakin cinta Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Erik yang hari ini ulang tahun, yang minggu-minggu ini kemarin yang saudara kami yang ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Tuhan segala apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menambahkan keharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan akan terus memberikan hikmat akal budi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hikmat-Mu, kuasa-Mu akan Kau curahkan atas umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap kami yang saat ini ada, setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak akan pernah membiarkan firman itu gugur dalam hati kami, tetapi kami membiarkan Roh Kudus bekerjalah dalam hati kami, sehingga setiap umat-Mu yang saat ini hadir, mereka boleh mengalami Engkau, mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu di dalam setiap langkah usaha kami percayakan, sebab Engkau jaminan masa depan dan jaminan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati bangsa kami, Bapak Wali Kota dan jajarannya, dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan akan memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Indonesia dipenuhi dipulihkan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau, ya Bapa yang kudus. Sekarang tumpangkan tangan-Mu atas umat-Mu ya Bapa. Saudara-saudara, Engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahteranya dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya, diberkati roh, tubuh dan jiwamu, di dalam nama di atas segala nama, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku